Selamat pagi para mahasiswa Cyber Security kelas LB 07 ya. Nah, dari latihan ini ada yang bahas, katanya bahas semua ya. Oke. Tapi ada yang sama ya, misalnya nomor 6 dan nomor 7 itu sama caranya. Lebih gampang nomor 7 ya. Oke. Baik, kita mulai bahas. Kalian mencocokkan apa yang telah Anda kerjakan. Nomor 1 adalah limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X pangkat X. Kalau ini Anda masukkan nilai X-nya tak hingga, tipe apakah dia? Saya lihat ya. 1 ditambah 2 per, ini limit ya. Jadi ini tak hingga, berpangkat tak hingga kan gitu kan. Ingat nih soal limit. Jadi 1 tambah 2 bagi tak hingga kan 0. Pangkat tak hingga, jadi berbentuk 1 berpangkat tak hingga. Ini adalah tipe 3, ya kan? Jadi ini berlakulah, ini adalah 1 plus U, betul enggak? Berpangkat V, ya enggak? Sesuai rumusnya, ini adalah E berpangkat limit, X menuju tak hingga, U kali V kan? Sama dengan E berpangkat limit, X menuju tak hingga dari U-nya 2 per X, dikali V-nya adalah X. Ternyata, ini bisa dicoret ya. X-nya jadilah E berpangkat limit X menuju tak hingga 2 per X kali X 2 nah. Kan X ini coret. Jadi tinggallah E berpangkat limit 2 kan 2. Jadi hasilnya adalah X E pangkat 2 X E kuadrat ya, E kuadrat. Sudah jelas? Cocok apa yang Anda kerjakan, yang sudah kerjakannya Anda kerjakan tahu. Oke ya. Sudah? Yang berikutnya nomor 2 ya. Limit. Ini kan nanti beri ke Anda juga. X menuju tak hingga dari X per E plus 1 berpangkat X. Langkah pertama adalah Anda cari limit dasarnya. Limit dasar dari X per X plus 1 ini. Berapa nih? Kan ini boleh jalan tol nih. X pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Asalnya 1. Kemudian limit pangkatnya X menuju tak hingga dari X adalah tak hingga. Jadi tipenya adalah berbentuk 1 pangkat tak hingga. Nah, berarti ini harus jadi X per E plus 1 ini harus jadi 1 plus U pangkat V. Ya nak? Supaya X per E plus 1 ini menjadi 1 plus U pangkat V, ini dilakukan apa? X per E plus 1 ini bagi berekor. Seperti 3 bagi 2. Ya kan? Kalau Anda bagikan 3 bagi 2, 1. Sisa 1 kan? Ini juga sama. Ini bagi berekor. Jadi X dibagi E plus 1 berapa? 1 kan? 1 kali E plus 1. E plus 1. Dikurangi. Ini yang hilang. Ini tinggal min 1 enggak? Jadi ini adalah tambah sisa. Sisa. Pecahan itu kan sisa per E plus 1. Seperti ini. Ini 1 tambah setengah. Betul enggak? Ya. Jadi ini menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah min 1 per E plus 1. Kurung pangkat X. Ya enggak? Ini berbentuk 1 plus U berpangkat V.
Sesuai rumusnya apa? E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Ini sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga dari min 1 per F plus 1 kali X. Sehingga hasilnya E berpangkat limit X menuju tak hingga dari min 1 kali X, min X kan, per F plus 1. Sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga. Koefisien X pangkat berapa tertinggi? Adalah E pangkat 1 kan. Jadi koefisien pembilangnya berapa? X. Min 1 penyebut 1 ya. X pangkat 1 kan. Koefisien pada pembilang. Min 1 penyebut 1. Sehingga ini hasilnya E berpangkat. Nah, min 1 bagi 1 konstan ya. Min 1. Ini boleh tulis E pangkat min 1 atau seper E. Jawabannya bisa E pangkat min 1. Bisa juga seper E. Sudah jelas? Yang lain jelas nggak? Yang belakang? Ya. Oke. Agak cepat sedikit karena kita sudah ketinggalan gara-gara sekarang udah oke sih. Tadi pagi jam 8 saya udah setting, saya tes, jalan semua. Ya. Jadi yang kabelnya putus di Infocus sudah tersambung. Ini HDMI ya, pakai HDMI. Baik. Yang ketiga sebentar lagi. Sebenarnya Anda penting perhatian nanti kan saya kirim ya. Hari ini juga saya kirim ya, selesai jam 1 sekitar jam 4 lambat ya. Dulu yang pertama ngapa lambat karena saya tunggu anggota Anda sudah anggota WA-nya masuk semua daripada ulang-ulang kan. Itu Mas. Oke. Any question so far? Nggak ada. Kita lanjut ya. Bisa? Ya kita kejar waktu juga yang ketinggalan ya. Yang ketiga ya nanti ini kan diberikan limit X menuju tak hingga dari X ditambah 2 per 2X plus 1 kurung pangkat X. Nah, langkah pertama, limit dasarnya berapa? Ya, limit dasarnya yaitu apa? X plus 2 per 2X plus 1. Kita tanya, X pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut? 2. Nah, itu. Kemudian, berapa limit pangkatnya? Jadi kita mencari bentuknya. Limit pangkatnya X, yaitu tak hingga. Jadi tipenya ini adalah setengah berpangkat tak hingga. Betul enggak? Jadi jawabannya adalah ini setengah berpangkat tak hingga. Oh, pakai limit ya, sorry. Pakai limit. Loh, 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 loh. Udah ready sih, sudah. Jadi pakai limit ya. Limit dari X menuju tak hingga dari. Karena kalau enggak pakai limit nanti hati-hati sepenol tak terdefinisi. Tapi limit sepenol tak hingga. Ya, itu hati-hati. Jadi ini setengah berpangkat tak hingga. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari setengah itu dalam desimal 0,5 pangkat hingga. Anda tahu 0,5 pangkat tak hingga 0,00000 angkanya tuh di ujung langit itu enggak tahu kita ya. Sehingga ini dan kata lain sama dengan 0 ya. Selesai ya. Empat ada. Oke. Empat enggak usah ya. Nomor 4 apa tuh? Sama, yang sama kita buang waktu ya. Oke. Nah, nomor 5 ada 4 cara kan? Limit nomor 5-nya. Halo. Nomor 5 limit X menuju 0
cos X berpangkat 1/X pangkat 2. Ada 4 cara kan? Ada 4 cara. Saya sudah terangkan caranya, tapi belum selesaikan. Ya. Nah, yang pertama apa? Ini kan kalau kita masukkan cos 0 berpangkat 1/0 kuadrat. Cos 0 dalam limit ini sekali lagi ini ilustrasi bukan hitungan ya. Cos 0 1 1/0 kuadrat 1/0 adalah tak hingga. Jadi ini adalah tipe 3, betul enggak? Jadi harus jadi 1 plus U pangkat V. Nah, supaya si cos X itu jadi 1 plus apa, caranya gimana? Nah, yang pertama, yang dalam trigonometri yang terkenal sin cos sama 1 itu apa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, ya kan? Nah, dari sini kita bisa juga, sehingga berapa? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Berapa cos X? Akar, ya nak? 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini boleh diubah jadi akar itu pangkat setengah nak? Atau ini kurung kerawal. Ah, ini 1. Terus min sin kuadrat X itu boleh enggak saya tambah min sin kuadrat X? Nah, pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah. Bisa jelas ini. Nah, kalau ini sudah jelas, baru kita masukkan ke soalnya. Ya. Masukkan ke soalnya limit X menuju 0, cos X berpangkat 1/X kuadrat adalah apa? Nah, kita masukkan dulu. 1 ditambah min sin kuadrat X pangkat setengah kurung. Ya gitu kan? Pangkat berapa? Di luarnya adalah 1/X kuadrat. Ya. Ya, pangkatnya diapakan? Dikalikan, betul ya. Dikalikan. Jadi pangkatnya ini sama dasarnya A pangkat 2 kurung pangkat 3. Pangkatnya diapakan? Dikalikan ya. Lain dengan A kuadrat kali A pangkat 3. Pangkatnya ditambah. Ya kan? A pangkat 2 kali A pangkat 3 kali pangkat 5 ya berarti. Jadi ini pangkatnya jangan lupa ini dikalikan. Ya. Ya. Ini cara pertama ya agak panjangnya gara-gara ini. Jadi yang cara ketiga ingat enggak? Paling gampang kan? Ya perlu 1 tambah 1 kurang 1. Selesai udah. No problem. Ya enggak? Maksudnya paling mudah kita enggak banyak pikir. Saya perlu 1 tambah 1. 1 itu kan ada tadi, kurang 1 belakangnya. Tambah 1 di depan, kurang 1 di belakang. Oke. Oke. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Ini sama dengan apa? Limit X menuju tak hingga. Oh ya, ini berbentuk apa? Oh ya, belum dikalikan dulu ya. Sehingga terjadi ini apa? 1 ditambah min. Hah? Mendekati 0 saya salah. Sorry. Ya. Mendekati 0. Min ini min sin kuadrat X tadi kan? Berpangkat berapa? Dikalikan pangkatnya tadi. 1/2 kali 1/2 X kuadrat kan? 1/2 X kuadrat ya. Nah, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Udah. Sesuai rumusnya, ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dari U kali V. Ya, nah, masukkanlah rumusnya itu. Ganti rumusnya. U-nya berapa? Min sin kuadrat X. V-nya berapa? 1/2 X kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi E berpangkat limit X menuju 0 min sin kuadrat X per 2X kuadrat. Nah, kita punya limit fungsi trigonometri hanya sin dan tangen istimewa. Masih ingat enggak? Limit X menuju 0 dari sin X per X. Kebalikannya X per sin X, tangen X per X per tangen X, nilai 1. Ya, nilainya 1. Jadi ini dipecah menjadi E berpangkat limit X menuju 0. Dan kita pecah. Bahwa sin kuadrat itu sama enggak sin kali sin.
sin X kali sin X, ya kan? Nah, kemudian dia harus supaya jadi satu ini per X enggak? Sama, nama sudutnya sama. Kalau yang setengah X, kalau 5X, 5X gitu. Ya, ini juga sengaja X sama ke X. Sekarang baru disamakan dengan soalnya. Sin kali sin kuadrat. Pada ini min sin kuadrat. Berarti sini kali min 1, betul enggak? Di bawahnya X kali X kuadrat. Pada ini 2X kuadrat. Berarti sini berapa? 2. Coba kalikan. Cocok enggak? Cocok? Pasti cocok? Ya. Sin kali min 1. Min sin kuadrat. X kali 2. 2X kuadrat. Nah, ya, nilai ini berapa? Limit ini sin X per X adalah 1. Sin X per X nilainya juga 1. Sehingga hasilnya sama dengan E berpangkat 1 kali 1 kali min setengah. Betul enggak? Hasilnya apa? E pangkat min setengah. Supaya plus seper E pangkat setengah. Ya enggak? Berubah daerahnya membilang ke penyebut berubah tanda ya. Jadi seper akar E. Selesai. Jelas? Tapi ini agak panjang ya. Ini caranya lebih panjang. Tapi kita harus tahu ya. Benar. Sekali lagi saya katakan ini kan nanti saya berikan. Paling penting Anda perhatiin, Anda ngerti itu lebih penting daripada Anda catat lengkap tapi nggak ngerti. What happened? Apa yang terjadi? Nggak ngerti. Akibat nggak ngerti, ujiannya fail 0,0. Kalau dulu saya bilang 0,0. Tanya kalau angkatan 80-an itu sampai 0,0 itu mereka tahu saya itu suka ngomong gitu gagal itu ya 0,0. Ya. Oke, alias 0 ya. Baik, yang cara kedua sekarang. Cara kedua masih soal yang sama untuk nomor 5 ya. Ini nomor 5, limit X menuju 0 dari cos X berpangkat seper X kuadrat. Jadi tadi supayanya ini juga sama tadi ya, bentuknya satu pangkat tangga, tidak saya ulang lagi. Sudah tahu tadi sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah satu, ada satunya. Sekarang ada yang ada satu lagi apa? Sudut kembar. Ada masih ingat sudut kembar? Ini saya ulang lagi, sebetulnya minggu lalu sudah saya bahas. Sudut kembar untuk cos apa? Cos X ya, bukan 2X. Jadi kan ini cos X. Cos X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah X, setengah X. Anda tahu rumus datang dari mana? Cos dari cos A plus B. Cos X itu sama enggak? Cos setengah X tambah setengah X. Ya kan? Oh, ya. Nah, lupa lagi ini supaya saya terangkan. Bahwa cos X itu adalah cos setengah X ditambah setengah X. Benar? Ya, setengah X tambah setengah X kan X. Nah, cos A plus B rumusnya apa? Kosinus A plus B rumusnya apa? Cos kosin sin kan? Cos sin sin. Kalau tanya lagi rumusnya datang dari mana? Ini bisa pakai rumus Euler, bisa. Ada acara SMA lain lagi dia tidak menggunakan itu. Ada rumus Euler, E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Anda kalau mau lihat pembuktiannya ada di Emacs. Saya udah kasih dulu ya. Belum ya? Ya. Ini ada di Emacs, Emacs Jurnal Binus ya. Tapi itu bisa diisi dari orang luar juga. Emacs Binus, kalau salah volume 4, sorry. Volume 4 nomor 1. Nanti Anda lihat. Ya. Nah, ini apa sudutnya kalau cos tanda berlawanan plus jadi min. Nah, sudutnya pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B kan? Nah, udah masukkan sini. Ini rumusnya cos cos sin sin. Tandanya berlawanan. Kalau sini tambah sini apa?
kurang. Nah, sudut pertama setengah X. Sudut pertama, kedua setengah X. Pertama setengah X. Kedua setengah X. AB, AB kan. Nah, cos kali cos yang sama menjadi cos kuadrat enggak? Setengah X dikurang sin kali sin, sin kuadrat setengah X. Jadi, betul enggak? Bahwa cos X itu adalah cos kuadrat kalau sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Kalau sudut awalnya cos X, X, jadi setengah X, setengah X. Sudah jelas? Ya. Ini pelajaran SMA. Ya. Di SMA dapatkan belajarnya? Lupa. Terus kan ada sin sin 2x, 2 sin cos. Selalu rumusnya 2 sin cos tetap. Sudut setengah kali udah. Sin 10x, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 10x, 5x, 5x. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian kalau yang apa? Mencari rumus ini yang pertama. Rumus keduanya apa? Nah, ini cara rumus yang pertama sudut kembar untuk cos. Rumus keduanya adalah Anda tahu bahwa sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X adalah 1 kan? Nah, kalau mau dalam cos maka sinnya yang dipindahkan kan? Maka cos kuadrat setengah X adalah 1 dikurang sin sorry. Kalau mau dalam cos sinnya yang kita ganti. Betul nggak? Salah saya. Betul nggak? Sinnya yang kita ganti. Saya mau dalam cos. Berarti sinnya ini saya substitusi. Berarti saya cari sinnya berapa? Ini 1 tadi kan. Ini sin kuadrat setengah X adalah 1 dikurang cos kuadrat setengah X. Nah, masukkan sini. Jadi cos X sama dengan apa? Cos kuadrat setengah X dikurang. Nah, sinnya diganti. Sinnya berapa? 1 dikurang cos kuadrat setengah X. Jadi sehingga hasilnya apa? Cos kuadrat setengah X min 1. Min kali min plus cos kuadrat setengah X. Nah, cos kuadrat X-nya ada berapa? 2. Berarti 2 kali ya. 2 kali cos kuadrat setengah X min 1. Ini yang cos X. Jelas? Halo? Ini rumus nomor 2. Ini nomor 1 tadi. Ini nomor 2. Nomor 3 diambil dari rumus nomor 1. Tapi diubah dalam sin. Berarti cos kuadratnya yang kita ganti. Cos kuadrat adalah 1 kurang sin kuadrat X. Ya enggak? Halo? Ini sampai review ya SMA punya ya. Supaya Anda tahu. Nah berikutnya dia pakai rumus pertama tadi. Rumus pertama tadi apa? Bahwa cos X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah X. Nah, kemudian karena dalam sin ini kita ganti. Kita tahu apa? Hello. Sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X adalah 1. Sinnya kita ganti. Cosnya kita ganti. Jadi cos kuadrat setengah X berapa? 1 kurang sin kuadrat setengah X. Kita ganti sini. Jadi cos X adalah ini 1 dikurang sin kuadrat setengah X dikurang sin kuadrat setengah X. Nah, min sin kuadrat 1 tetap. Min sin kuadrat tambah min sin kuadrat min 2 sin kuadrat setengah X. Inilah rumus nomor 3. Jelas? Ini rumus nomor 3-nya. Ya. Ingat ya, ini rumus sudut kembar. Kembar itu yang setengah X atau X tambah X atau 2X tambah 2X bisa macam-macam. Pokoknya kembar. Kembar 2 ya. Oke, kembar bisa kembar 3 bisa ya. Nah, selesai ini ya. Ini untuk mengingatkan kembali review YSMA. Nah, baru kita masukkan ini. Nanti Anda perhatikan aja ya. Ini kan ini menjadi lesenan Anda nih. Nah, ini yang Anda saya kirim PowerPoint atau PPT ini. Yang saya sebut whiteboard. Kan karena whiteboardnya di Wacom ini pindah ke sana. Oke. Nah, sekarang Anda sudah tahu ini tadi
apa tadi? Ini yang pertama, yang keduanya adalah cos X adalah dalam cos, 2 cos kuadrat min 1, sudutnya setengah kali X, setengah X. Rumus nomor 3 adalah cos X adalah terbalik 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Terbalik. Nah, kenanya perlu 1, yang mana aja deh? Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3, ya hati-hati. Kan jadinya 1 plus apa? Kan gitu. Ya enggak? Nomor 3. Sehingga ini menjadi cos X adalah 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini saya kekurung. Enak. Nah, bermasuk sini sama dengan limit. Ini nomor, ini sorry. Nomor 2 ya. Ya, cara kedua betul. Jadi limit X menuju 0 kita masukkan. Cos X-nya ganti 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X pangkat seper X pangkat 2. Ya. Jadi ini berbentuk 1 plus U pangkat V, ya enggak? Nah, sesuai rumusnya, ini adalah E berpangkat limit X menuju 0, U kali P, betul enggak? Berarti ini E berpangkat limit X menuju 0, U-nya min 2 sin kuadrat setengah X dikali seper X kuadrat. Ya enggak? Halo? Ini tempatnya sempit ya, kita pindah ke belakang nih. Ya. Sehingga kalau kita kalikan jadi limit X menuju 0 dari cos X berpangkat seper kuadrat itu sama dengan E berpangkat limit apa? X menuju 0, kita lihat tadi min 2. Ini dikalikan min 2 sin kuadrat setengah X per S kuadrat ya. Oke. Nah, ini yang kita pecahkan. Sin kuadrat setengah X adalah sin setengah X kali sin setengah X enggak? Nah, kita buat nih. Ini menjadi E berpangkat limit X menuju 0 dipecah nih. Sin setengah X kali sin setengah X. Ya gitu ya. Nanti dikali apa sini enggak? Oke. Di atasnya min 2 sin kuadrat setengah X. Sin kali sin kuadrat setengah X. Berarti ini min 2 enggak sin? Ya, ini min 2. Yang bawahnya harus namanya harus sama. Kalau ini setengah X, ini juga setengah X, ini juga setengah X. Kalau 5X, 5X, 5X semua. Nah, sekarang setengah kali setengah seperempat X kali X kuadrat, seperempat X kuadrat. Pada yang ada X kuadrat. Supaya seperempat jadi 1 kali berapa sih? Kalau dikali susah enggak? Min 2 kali sin, min 2 sin kuadrat. Nah, setengah kali setengah, seperempat kali 4, 1, X kali X kuadrat. Cocok nggak? Nah, hasilnya ini adalah, limit ini adalah 1, limit ini adalah sin U per U, kan? Sin U per U. X menuju 0. Jadi hasilnya adalah E berpangkat 1 kali 1 kali min 2 per 4. Hasilnya E pangkat diperkecil, min 1 per 2. Atau seper E pangkat seperdua atau setengah. Atau seper akar E. Ya. Sama kan? Sudah 2. Ya. Sudah. Ada yang tadi ini? Harapan saya itu Anda paham dan mengerti. Tapi percuma Anda catat nggak ngerti gak? Itu sia-sia. Ya. Jadi tujuan saya perhatikan dan Anda pahami. Tuh nanti jam 4 paling lambat saya sudah kirim ke Anda. Ya. Oke. Baik. Cara ketiga.
Nah, ini yang paling enak nih. Limit X menuju 0, cos X berpangkat 1/X kuadrat. Ya, nanti menggunakan dalil hospital ya. Karena ini adalah berbentuk satu pangkat tangga, harus jadikan 1 + U pangkat V kan? Ya, buat aja satunya sengaja. Jadi limit X menuju 0, gitu kan? 1 ditambah cos X kurang 1. Betul nggak gitu? Tambah 1 kurang 1. Itu kan sengaja namanya itu. Satunya ini sengaja, supaya satu hilang dikurang 1 belakangnya. Nah, tapi ini kita kurung. Ini jadi apa? 1 + cos ya. Berpangkat 1/X kuadrat. Salah. Kurungnya salah. Ya, kurungnya salah. Kurungnya adalah cos X min 1. Kan 1 tambah U. 1 tambah U. Jadi U-nya adalah cos X min 1. V-nya adalah 1/X kuadrat. Sesuai rumusnya adalah E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 U-nya cos X min 1 kali 1/X kuadrat. Sehingga ini menjadi E berpangkat limit X menuju 0 cos X min 1/X kuadrat. Tipe apakah ini? Coba masukkan. Cos 0, cos 0, 1. 1 kurang 1, 0. 0 kuadrat, 0. Berarti ini tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Kita pakai dalil hospital. Nah, di sini cos X turunkan min sin X. Min 1 turunkan min 0. X kuadrat turunkan 2X. Nah, di sini ada dua cara enggak? Ada dua cara enggak? Cara pertama, Anda ambil sin X per X-nya. Min setengahnya tarik keluar. Sin X per X kan 1. Nah, itu cara pertama. Jadi sini ada lagi. Caranya adalah E berpangkat limit X menuju 0. Nah, Anda lihat di sini, oh ini ada sin X per X. Ya kan? Nilainya 1. Ya, dipecah aja. Jadi sini buat sin X per X. Di atasnya kali min 1 enggak? Di bawahnya kali 2. Nah, Anda tahu nilai dari sin X per X untuk X menuju 0 limitnya adalah 1. Udah. Kan cepat nih. Hasilnya E pangkat 1 dikali min setengah. Hasilnya E pangkat min setengah. Hasilnya 1/E pangkat setengah atau 1/akar. Nah, udah. Cepat kan? Dan enggak pusing-pusing mikir 1 tambah apa ya? Nah, kan enggak ada pikir-pikir. Tambah 1 kurang 1. Sudah 3. Nah, yang keempat cara paling panjang. Ya, sekedar tahu aja, tapi enggak perlu pakai cara itu. Boleh. Why not? Mengapa tidak? Boleh saja. Boleh. Ini jalan yang paling singkat dari 4 cara nanti ya. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Any question? Jelas? Ya, bisa ya. Sekali lagi saya minta Anda konsentrasi, perhatikan, mengerti dulu. Nah, enggak apa-apa, catatnya nanti saya kasih. Ini kan jadi lesson Anda nanti. Baik, yang berikutnya yang keempat. Nah, ini. Yang keempat, dia pakai misal. Jadi dia pakai misalkan, gitu. Ya, misalkan ya. Misalkan soal itu A sama dengan limit. Sama soalnya sendiri. X menuju 0, cos X berpangkat 1/X kuadrat. Ini yang berlaku yang dalam hospital tipe 3 ubah di tipe 2, tipe 2 ubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas? Ini yang kelihatan jalannya itu. Ya. Jadi ini kita apakan nih? Setelah kita misalkan kita apakan? Tahu nggak? Kita
Logarima kan kiri dan kanan. Logarima yang istimewa len. Len logarima bilang pokok E ya. Kita gunakan len atau logarima bilang pokok E ya. E itu bilangan Euler. Sehingga ini menjadi apa? Len A sama dengan len limit. Enak. Len A dengan len limit. Pangkat seper X kuadrat. Nah, len limit sama enggak dengan limit len? Berarti len boleh masuk ya. Tuh, kita masukkan. Jadi, limit X menuju 0 dari len cos X berpangkat seper X kuadrat. Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logarima. Apa? Bahwa pangkat seper X kuadrat. Ya, sebentar. Bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Enak? Log A pangkat N log A. Jadi sama dengan apa? Limit X menuju 0 seper X kuadrat kali len cos X. Itu ya. Tipe apakah ini? Coba masukkan. Seper 0 kuadrat tak hingga. Ya nak? Dalam limit. Ini seper 0 kuadrat. Seper 0 tak hingga. Cos 0, 1. Len 1. Len 1, 0. Jadi tak hingga kali 0 dibalik apa? 0 kali tak hingga. Betul tak? Ini adalah berbentuk 0 kali tak hingga. Tipe 2. Betul. Ya, tipe 2. Jadi Anda lihat, nampak tipe 3 diubah di tipe 2. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Caranya apa? Kalikan saja. Ya kan seper X kuadrat, dikaliin dia dibentuk per kan dia. Nah, kita lihat lagi. Jadi kita kaliin aja. Jadi apa? Limit X menuju 0 len cos X per X kuadrat. Nah, lihat lagi nih. Tipe apakah ini? Tadi kan len 0, 1. Len 1, 0. 0 kuadrat, 0. Tipe apakah ini? Tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Nah, kita pakai ini. Pakai dalil hospital. Ini jadi apa? Limit X menuju 0. Dalil hospital apa artinya? Pembilang turunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Nah, len U turunannya apa? Seper U kali U aksen enggak? Ya, walaupun Anda belum belajar, tapi kan dulu sudah dapat SMA kan? Kalau Anda Y sama dengan len U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. U aksen ini yang sama dengan apa? Turunan U terhadap X. Ya enggak? Seper U kali U aksen. Ya. Oke. Jadi ini len U adalah seper U-nya cos X ya. Seper cos X kali cos X aksen. Per X kuadrat turunkan 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya nak? 2X. Ya nak? N kali X pangkat N min 1. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya kan? Sehingga ini jadi apa? Limit X menuju 0. Cos X turunannya min sin ya. Min sin X per cos X. Kita nak? Per 2X. Anda tahu sin per cos apa? Tangan. Ya, berdirikan tangan lebih gampang kan daripada sin ya kan? Tapi kalau nggak mau diubah, bisa juga ya. Oh, yang tadi ya, saya lupa dari ini. Yang ini juga bisa pakai dalam hospital nggak? Coba masukkan. Min sin 0 per 2 kali 0. Betul nggak? Halo? Jadi ini, tadi kan sampai sini ya. Mana tadi? Batu sampai titik-titik sama dengan ya. Apa tadi? Limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari min min sin 2 min sin X per 2X ya. Ini ya. Yang ini nih. Yang ini ya. Ya, E, pakai E ya. E berpangkat limit. Nah, berarti ini E berpangkat limit apa? X menuju 0
Ini karena bentuknya adalah min sin 0 per 2 kali 0 adalah 0 per 0 tipe 1, maka boleh gunakan dalil L hospital. Nah, kita turunkan. Min sin X turunnya min cos X per 2X turunnya 2 kali 1. 2 kan? 2 kali 1. Ya. Ya, atau 2 kali. Oke, hasilnya apa? E pangkat limit X menuju 0. Masukkan tuh. Min cos 0 per 2. Sama dengan E pangkat min 1 per 2. Betul enggak? Hasilnya apa? Seper E pangkat setengah atau seper akar E. Jadi bisa dua cara. Apakah diambil sin E per X1 atau karena bentuknya 0 per 0 boleh gunakan dalil L hospital. Ini cara lain ya. Cara lainnya. Oke? Cara lain. Oke. Supaya Anda tahu aja. Nah, di sini ini juga jadi masalahnya. Sin per cos adalah tangan. Jadi ubah tangan. Karena tangan semewah kan sama sin. Nah, sehingga ini jadi apa? Limit X menuju 0 min tangan X per 2X. Nah, ini kan boleh dipecah jadi apa? Limit X menuju 0 tangan X per X kali min 1 per 2. Betul enggak? Tangan kali min 1 min tangan, X kali 2 2X. Jadi ini yang nilainya tangan X per X apa? 1 ya. Sehingga kita dapatlah ln A sama dengan min setengah. Betul enggak? Hah? Min setengah. 1 kali min setengah. Ya. Ya enggak? Nah, ln A sama dengan min setengah. Min setengah sama dengan ln E pangkat min setengah enggak? Ya, hati-hati ya. Ln A, ingat. 5 adalah ln E pangkat 5 enggak? Jadi kalau min setengah, ln E pangkat min setengah. Jadi menjadi pangkat ya di E. Ya. Nah, ln sama dengan ln. Boleh coret? Tidak boleh. Ini bukan perkalian. Hilangan aja. Jadi A berapa? A adalah E pangkat min setengah. Baru jawab A itu apa tadi yang kita misalkan soalnya kan? Limit X menuju 0 dari cos X berpangkat seper X kuadrat. Sama dengan E pangkat min setengah. Sama dengan seper E pangkat setengah. Sama dengan seper akar E. Nah, panjang jalannya. Ini yang cara keempat. Ya. Sudah jelas sampai sini. Oke. Nomor 5 selesai. Oh ya. Tuh. Nah, baru kita masuk yang ke-6. Sudah? Perhatian ya, yang belakang juga perhatiin. Kalau enggak, untuk apa Anda datang ke kampus untuk kuliah kan? Kuliah itu ya belajar. Kalau datang hanya ngobrol-ngobrol atau duduk termenung-menung, so what? Apa yang Anda lakukan itu? Ya, nggak ada hasil, no result. Ya. Baik, sekarang kita masuk nomor 6. Ya, limit dari X menuju tak hingga dari 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Ini ada dua cara. Cara tanpa ada hospital, cara pertama yaitu seolah-olah apa? Masih ingat enggak? Seolah-olah ini kan begini. Ini 2 tambah 3 pangkat X. Ini apa? Dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Sama enggak? Kalau 3 pangkat X bisa coret kembali semula enggak? Nah, penyebut juga sama. Penyebutnya juga sama. 3 tambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X. Ini tanpa ada hospital.
Ya. Nah, Anda tahu 3 pangkat 2 X dengan dan per 2 pangkat X itu bisa digabung nggak? Mengapa? Karena sama-sama pangkat X. Ya enggak? Berarti ini menjadi limit X menuju tak hingga dari 3/2 kurung pangkat X. Betul enggak? Nah, kali pecah lagi. 3 pangkat X sudah ya. 2 bagi 3 pangkat X, 2 bagi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X bagi 3 pangkat X, 1 enggak? Nah, di bawah juga. 3 dibagi 2 pangkat X, 3/2 pangkat X, 2 pangkat X bagi 2 pangkat X adalah 1. Kan gitu ya. Nah, kalau kita masukkan, ingat limitnya kita tulis aja dulu. Masukkan 3/2 itu kan 1,5. Berpangkat tak hingga. Terus ini 2/3 pangkat tak hingga plus 1 per 3/2 pangkat tak hingga. Tak hingganya. Sorry. Ini pangkat tak hingga plus 1. Ya. Kurungnya kurang besar. Ini sama artinya 1,5 pangkat tak hingga enggak? Mesti ingat enggak? Kalau dia antara 0 dan 1 berarti pecahan. Pecahannya mendekati 0. Kalau nya besar dari 1 dia tak hingga. Nah, ini jadi apa sini? Oh ya, Pak. Limitnya harus tulis nih. Iya, ya. Limitnya harus tulis. Jadi, ini limit X menuju tak hingga dari 1,5 pangkat tak hingga tak hingga. Terus ini 2 dibagi 3 pangkat tak hingga kan? Plus 1 per 3 per tak hingga plus 1. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari tak hingga kali apa tuh? 2 bagi tak hingga 0 plus 1. 3 bagi tak hingga 0 plus 1. Nah, ini kan 1/1 1. Kali tak hingga apa? Ya, selesai. Cara pertama. Cara kedua, kalau kita masukkan nilainya, berbentuk apakah dia? Nah, itu. Ya. Oke. Anda ngerti apa yang saya terang ini? Hah? Kalau nggak ngerti, percuma. Oh ya, sekarang saya beritahukan karena di minggu yang lalu juga sudah ada yang mengatakan juga bahwa Kamis tanggal 6 Maret itu adalah GSLC atau off class. Kita ada kuliah ya. Biasanya 1 minggu sebelumnya saya akan kirimkan Zoom link Zoom-nya supaya dan itu secara online. Jadi Anda di rumah boleh ya. Nggak santai Anda ya. Kamu gitu ya saya. Baik. Sudah bisa lanjut? Oke. Yang keenam cara kedua. Cara kedua adalah limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Kalau ini kita masukkan nilainya berapa nih? 2 pangkat tambah 3 pangkat tak hingga per 3. Ini ilustrasinya. Bukan hitungan ya. 2 tambah tak hingga per 3 tambah tak hingga. Ini adalah tak hingga per tak hingga tipe. Berarti boleh gunakan dalil L. Ya, dalil L hospital. Nah, Anda tahu Y A pangkat X ini walaupun belum belajar ya. Nanti kita masuk di diferensial. Y aksen apa? A pangkat X ln A. Ya, ini terima aja dulu. Nanti datang dari mana ya? Ya, akan saya ajarkan. A pangkat X kali ln A. Ya, ingat ya, terima aja dulu. Nanti ini kita akan sampai batu setelah diferensial. Ya. Nah, kalau gitu, kalau Y adalah A pangkat, A, 3 pangkat X, maka Y aksen apa? 3 pangkat X ln 3. Kalau Y adalah 2 pangkat X, maka Y aksen apa? 2 pangkat X ln 2. Ya, sama ya. Oke. Nah, berarti ini
Karena ini adalah tangga, ini kita gunakan dalil L hospital. Jadi ini adalah limit X menuju tangga, ya. 2 kita turunkan 0. 3 pangkat X turunkan jadi apa? 3 pangkat X ln 3. 3 turunkan 0. 2 pangkat X turunkan 2 pangkat X ln 2. A-nya sama ya. Nah, Anda lihat di sini yang 0-nya hilangkan, tinggalkan 3 pangkat X ln 3 per 2 pangkat X ln 2. Nah. Berarti 3 pangkat X per 2 pangkat X boleh keluarkan nggak X nih? Kali ln 3 per ln 2. Nah, limit X menuju tangga ini lebih cepat jalannya. 3 per 2, 1,5 pangkat X kali ln 3 per ln 2. Ya. Oh ya, ini boleh langsung kita ganti. Ini boleh. X-nya diganti. Apa ini coret? Apanya dicoret? Nggak bisa. Ln 3 per ln 2 dicoret. Nggak bisa. 1,5 pangkat tangga kan tangga. Tangga kali ln 3 per ln 2. Ln 3 per ln 2 itu kan konstan. Hasilnya apa? Ya. Udah, selesai. Sulit. Enggak kan? Asal tahu yang model dari hospital, ya turunkan bukti dari hospital kan sudah dulu ya. Sudah saya buktikan. Ya. Nah, tinggal yang 7 sama. 7 itu karena sama-sama 5 pangkat X, 5 pangkat X. Nanti 5 pangkat X bagi 5 pangkat X. Jangan 5 per 5 kurung pangkat X ya. 5 pangkat X per 5 pangkat X, coret deh. 1 nilainya. Ya kan? Jangan dibikin 5 per 5 kurung pangkat X. 1 pangkat tanda. Nah, anak ketemu tuh. Ya, hati-hati. Oke. Sudah? Lanjut nomor 8. 7 sama nomor 6 tadi. Nah, ini yang pernah saya terangkan. Limit X menuju 0. 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Ini minggu lalu saya sudah jelaskan masalahnya. Halo? Ada kan? Limit X menuju 0 dari A pangkat X kurang 1 per X. Nilainya ln A. Betul? Sudah dibuktikan kan? Lihat yang minggu lalu ya. Ini sudah kita buktikan. Oke. Karena sudah kita buktikan, maka ini berarti ini bisa dipecah menjadi apa? X menuju 0. Ini kita sengajanya 5 pangkat X kurang 1. Kurang 3 pangkat X tambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0. Ya enggak? Nah, per X. Kemudian kita pecah 2. Ini sama dengan limit X menuju 0. Kita kurung 22. 5 pangkat X min 1 dikurangi 3 pangkat X kurang 1. Nah, hati-hati ini. Min kali min plus. Tanda min ini Pak bahaya nih di depannya ya. Nah, ini dipecah menjadi 2. Ya, 2 limit. Ya, limit X menuju 0 dari apa? 5 pangkat X min 1 per X dikurang limit X menuju 0 dari 3 pangkat X min 1 per X. Nah, menurut rumusnya apa tadi? Ln A. A-nya, nah sini. Ini A-nya berapa nih? 5. Ini A-nya berapa? 3. Ya sudah. Ln A. Ln 5. Ini apa? Ln A. A-nya 3. Log A kurang log B. Log A per B. Betul nggak? Selesai. Ini asal tahu yang itu tadi. Limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Sudah kita buktiin kan? Ini saya tunjukkan Anda. Tadi saya cek juga. Nah itu. Oh ini yang tadi. Sorry. Yang tadi. Ya, bukan ya? Ini yang kan? Yang tadi kan? Nah, ya, maksudnya ini ya beda sama yang ini yang minggu lalu.
Karena minggu lalu saya terangkan kan ada cerita kontinuitas. Iya nak, jalannya discontinue gitu ya. Oke. Baik. Nah, nomor 8 bisa juga kalau kita masukkan nilainya adalah 0 per 0, maka kita gunakan dalil L'Hospital ya. Jadi nomor 8 limit X menuju 0, 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Coba kita masukkan 5 pangkat 0 kurang 3 pangkat 0 per 0. Hasilnya apa? 1 kurang 1 per 0. Hasilnya 0 per 0 tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L'Hospital. Itu ya. Oke. Nah, berarti pembilang kita turunkan, penyebut kita turunkan. Udah. A pangkat X. Rumusnya apa tadi? A pangkat X ln A. Enak. Jadi 5 pangkat X ln 5. Dikurangi 3 pangkat X turunkan. A pangkat X ln A. A-nya 3. Enak. X turunkan 1. Nah, masukkannya 5 pangkat 0 ln 5 kurang 3 pangkat 0 ln 3. Per satunya boleh hilang nggak? Hilang. Nah, 5 pangkat 0 1. 3 pangkat 0 1. Ini 1 kan. Hasilnya apa? Ln 5 kurang ln 3. Ini sama dengan apa? Ln 5 per 3 ya. Selesai. Pendek kan jalan. Asal tahu rumusnya. Rumusnya udah tahu ya David. Oke. Itu sudah kita buktikan. Nah, masuk kontinuitas gitu. Kontinuitas ada pertanyaan soal-soalnya. Ya, itu yang terakhir kan. Sudah jelas? Ya ini nanti sekali lagi akan saya tidak pelit dengan ilmunya, ya, saya bagi. Oke. Nah, saya tanya ini. Oke, yang ini adalah minggu yang lalu sorry. Halo. Ini ada yang tidak bisa? Ada yang bisa nih? Yang A apa? Fungsi kalau X-nya 0 itu A, X dan A kan. Jadi berarti A-nya 0. Cepat ya. Oke. Bahas tapi cepat. Number 1. Fungsi X sama dengan X tambah 2. Ya. Di X sama dengan 0. Oke ya. Yang pertama apa? Fungsi A. A-nya 0 kan? Fungsi 0. Ini kan ini soalnya. 0 tambah 2. Berapa? 2 ya. Oke. Yang kedua, limit X menuju 0 dari fungsi X. Berarti ini limit dari X menuju 0 dari X tambah 2 kan? Dimasukkan 0 tambah 2 adalah 2. Samakah? Nah, yang ketiga kita nyatakan syarat keduanya sama dengan syarat pertama. Betul enggak? Fungsi 0 yang nilainya sama-sama 2. Akibatnya fungsi X sama tambah X tambah 2 continue ya. Kalau itu sama continue di X sama dengan 0. 0 kan? Di 0. Jelas ya? Oke. Yang kedua. Agak cepat ya. Fungsi X adalah 2 per X di X sama dengan 0.
Pertanyaan ya, syarat pertama, fungsi 0 adalah 2/0. Ini bukan limit. 2/0 apa? Tak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi baik. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi atau tidak terdefinisi. Yang kedua, limit dari X menuju 0 dari fungsi X-nya berapa? Limit dari X menuju 0 dari 2 per X adalah limitnya salin dulu ya. 2/0 adalah tak hingga. Ini perjanjian. Ada limitnya. Berarti yang ketiga menyatakan apa? Bahwa limit X menuju 0 dari fungsi X tidak sama dengan fungsi 0. Nilainya beda. Ya, maka fungsi X sama dengan 2 per X discontinue. Ya. Discontinue di X sama dengan 0. Oke ya. Lanjut. Yang ketiga, fungsi X adalah apa nih? Seper X min 2 di X sama dengan 2. Jadi ini. Ya. Fungsi X adalah seper X min 2 di X sama dengan 2. Stop talking, please. Yang pertama, fungsi 2 berapa? Seper 2 kurang 2. Berapa? Seper 0. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ya. Tak terdefinisi. Yang kedua, syarat kedua, limit dari X menuju 2, hanya 2 kan? 2 dari fungsi X adalah limit dari X menuju 2 dari seper X min 2. Limit, ini 2 ya. Limit dari X menuju 2 dari seper 2 kurang 2 ya nak? X-nya 2 adalah limit dari X menuju 2 dari seper 0. Perjanjian sama dengan tak hingga. Berarti syarat ketiga adalah tidak sama ya nak. Syarat kedua tidak sama dengan fungsi 2. Akibatnya fungsi X sama dengan seper X min 2 discontinue. Itu artinya tidak ya. Discontinue di X sama dengan 2. Mudah kan? Cuma itu aja. Nah, yang keempat, 45 itu hati-hati ya. Saya keliru Anda. Sudah? Lanjut. Yang keempat. Yang keempat, fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Jangan disederhanakan dulu ya. Nggak boleh sederhanakan. Di X sama dengan 2. Cara pertama, fungsi 2 adalah 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2. Adalah 0 per 0. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu kan? Bukan tak terdefinisi. Bentuk tak tentu. Berarti tidak bisa kan? Yang kedua, limit X menuju 2 dari fungsi X apa? Limit dari X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kalau dimasukkan 0 per 0 kan? Kita pakai dalil L'Hospital. Yaitu apa? Limit dari X menuju 2 diturunkan. Pembilang turunkan. 2X min 40 per penyebut turunkan. X turunkan 1, 2 turunkan 0. Sehingga hasilnya limit dari X menuju 2, 2 kali 2 per 1. Hasilnya apa? 4. Samakah? Tidak. Maka syarat kedua tidak sama dengan fungsi 2.
Akibatnya fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 discontinue. Ya, discontinue di X sama dengan 2. Jelas? Yang kelima mirip tapi X-nya beda. A-nya beda. Ya. Tadi 2 nih 0. Oke. Bisa terus? Ya. Perhatian deh, mengerti. Paling penting mengerti dulu. If you understand, so you can do it. Bukan do it ya. Do it. Yang kelima, fungsi X sama 4 tadi, yaitu X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, tetapi di X sama dengan 0. Beda ya. Yang pertama, fungsi 0 berapa? 0 kuadrat min 4 per 0 kuadrat min 2. Hasilnya 0 kurang 4 per 0 kurang 2, atau min 4 dibagi min 2 adalah plus 2. Yang kedua, limit dari X menuju 0 dari fungsi X adalah apa? Limit dari X menuju 0 dimasukkan, itu X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan, yaitu apa? Dimasukkan aja. Dimasukkan aja 0 kuadrat kurang 4 per 0 kurang 2. Hasilnya min 4 bagi min 2 adalah 2. Ya. Ya. Berarti ini sama-sama 2. Ya, intinya limit X menuju 0 dari fungsi X itu sama dengan fungsi 0. Karena ini sama, akibatnya soalnya yaitu apa deh? Fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 continue di X sama dengan 0. Continue di X sama dengan 0. Di 2 discontinue, enak. Ini continue. Yang terakhir, masih ada mau 7 sebetulnya yang bentuk ini ya. Yang keenam adalah fungsi X dalam trigonometri, yaitu sin X di X sama dengan pi radian. Pi radian ya. Cara pertama, fungsi pi berapa? Sin pi. Sin pi berapa nilainya? Cos 0, 1. Sin 0, 0. Sorry, ini sin pi. Sin 180 derajat. Kan sin tuh 0, 60, 180, min 210, 210, 0. Ya, 360, 0. Ya kan? Ingat ada grafiknya gini. Satu gelombang bunyi. 0, pi radian. Ini 2 pi radian. Jadi di pi ini 0. Ya. Kemudian kedua, limit X menuju pi dari fungsi X adalah limit X menuju pi dari sin X. Berarti sama dengan sin pi adalah 0. Sama-sama 0, maka limit. Ya. Jadi sin X menuju pi dari fungsi X itu sama dengan fungsi pi. Betul enggak? Ya. Sama-sama 0. Boleh sebutkan ya. Nilainya karena samanya sama 0. Ya, akibatnya apa? Fungsi X sama dengan sin X continue di X sama dengan pi. Ya. Oke. Tadi ada yang sama. Oh ya, ini juga boleh nih. Sama-sama 2 tadi ya. Ini kan sama-sama 2 nih. Sama-sama 2. Nah, yang mau 7 jadi masalah. Ya kan? Soalnya saya pindahan.
Ini nomor 7-nya Kak, kita pindahkan belakang. Nah, ini nomor 7 ini soalnya kan. Halo, hati-hati. Ada 3 persamaan, bukan 3 persamaan, ada 3 fungsi. Tentukan nilai A dan B sehingga fungsi X kontinu untuk segala harga X. Hati-hati. Untuk segala harga X. Tapi harga X yang mana? Yang ada di ketidaksamaannya. Coba lihat di ketidaksamaan itu ada angka apa aja? Ada angka 0, angka 2 kan? Hanya 2 kan? 0 dan 2. Berarti dia kontinu di, ya kan? Jadi fungsi X itu kontinu di X sama dengan 0. Fungsi X juga kontinu di X sama dengan 2. Ya nah? Jadi harus ada di sekitar yang saya lingkari itu. Ya. Tahu maksudnya? Nah, nah sini kita bagi 2 aja. Kita bagi 2. Nah, di sini nyatakan sehingga fungsi X kontinu untuk segala harga X. Jadi berarti sini fungsi X kontinu di X sama dengan 0. Satu lagi fungsi X kontinu di mana? Di X sama dengan 2. Ya. Kapan ini terjadi? Kuncinya itu limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Satu lagi kalau ya kontinu di X dengan 2, limit kiri dari 2 sama limit kanan dari 2. Kan gitu. Berarti di sini terjadi limit kiri X menuju 0 min. Ini artinya X kecil dari 0 dari fungsi X itu sama dengan limit kanan. Limit kanan itu X menuju 0 plus. Ini artinya X besar dari 0 dari fungsi X. Ini juga kapan fungsi itu kontinu di X dengan 2, terjadi limit kiri. Limit kiri dari 2, jadi min, artinya X kecil dari 2, dari fungsi X, itu sama dengan limit kanan. X menuju 2 plus, artinya X besar dari 2, dari fungsi X. Paham nggak maksudnya? Kuncinya kalau limit kiri sama limit kanan, pasti kontinu. Itu aja kuncinya. Ya, nggak usah periksa yang lain-lain. Oke? Nah, baru kita masukkan mana yang kecil dari 0. Ini kan kecil dari 0 apa? A per X min 2. Maksudnya di kiri itu kan X kecil dari 0. Berarti sini A per X min 2 ya. Sama dengan limit kanan. Limit kanan itu yang mana? Nah, ini dia nih. Coba lihat. Kalau 0 kecil dari X, ini artinya dibalik apa? X besar dari 0. Nah? Ini kan dia. 0 kecil dari X, artinya X besar dari 0. Berarti ini nilainya apa? Ini 2X min B. Ini 2X min B. Udah. Nah, biar ya dulu ya. Nah, ini juga limit kiri dari 2. Mana? Yang kiri dari 2 itu kan artinya X kecil dari 2. Ini X kecil dari 2 nah. Ini. Ini X kecil dari 2 nah. Nah, berapa nih? 2X min B. Masuk sini. Berarti sini langsung sini boleh isi. Atau mau tulis limitnya juga boleh ya. Oh, sorry. Harus tulis limitnya, sir. Ini harus tulis limitnya nih. Limit X menuju 0 min. Ini limit X menuju 0 plus. Ya, 0 plus. Ini juga limit X menuju 2 min. Mana? Yang X kecil dari 2 tadi apa? 2X min B ya? X kecil dari 2, 2X min B. Tulis ini 2X min B. Ini limit X menuju 2 plus. X besar dari 2. Mana X besar 2 ini kan? 6. Ya, terakhir 6. Yang bisa kita selesaikan. Ya. Oh ya, masuk ini masukkan X-nya ganti 0. Ini kan limit kiri 0, limit kanan 0. Dari 0. Jadi sini A
per 0 kurang 2 sama dengan 2 kali 0 kurang B. Jadi A per min 2 sama dengan min 0 hilang ya. Dengan min B. Kali silang A sama dengan plus 2B. Kena? Nah, ini sama enggak? Ini 2 kali 2 kurang B sama dengan 6. Berarti 2 kurang 2, 2 kali 2 4 kurang 6 sama dengan B. Betul enggak? Berarti B berapa? Min 2 ya. B min 2. A berapa? Ya itu maksud. A sama dengan 2 kali min 2. Hasilnya min 4. Iya. A-nya min 4. Jelas ya? Selesai ya? Berarti ini sudah terjawab semua. Nah, sebentar lagi kita masuk diferensial. Ada pertanyaan tentang ini? Asal limit kiri sama limit kanan pasti dia continue. Ya, itu kuncinya. Oke, sudah kita masuk topik berikutnya. Ada berarti limit, tapi topik berikutnya masih ada hubungan limit pasti ya. Diferensial itu kan makanya apa tatanan urutannya itu apa? Limit, diferensial, integral. Limit, diferensial, integral. Nah, ini alasannya. Jadi kita pelajari selanjutnya adalah diferensial. Kalau bahasa Indonesia, diferensialnya F-nya 1, bahasa Inggrisnya F-nya 2. Sialnya bukan kata sial ya, sial. Ya. Ini disebut juga turunan, disebut juga, Anda tahu satu lagi? Derivatif, betul. Derivatif. Ya, derivatif. Ini juga dari bahasa Inggris. Asli Indonesia-nya turunan. Ya. Oke. Nah, sehingga Y aksen itu adalah DY pada X, turunan Y pada X adalah F aksen X ya sama dengan limit H menuju 0 dari fungsi, oh ini sudah pernah saya terang di awal ya, X tambah H kurang fungsi X per H. Ya ini, kemudian ini juga sama dengan limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Ini tahun sebelum 1980. Ini dipakai sesudah tahun 1980. Di ITB ya, di ITB ini ada dulu kebetulan ada dosen ITB yang ngajar di sini. Saya ingat namanya Bapak Dr. Randes R. Darojat, ANS. Ya.
Jadi ceritanya itu historinya. Nah, untuk pembuktiannya sama yang saya terangkan itu ya, aku ulang lagi sini. Ingat garis potong diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Garis potongnya berimpit. Pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, H-nya sudah menjadi nol. Titik. Ya. Oke. Ini mungkin saya pakai halaman berikut aja ya. Supaya mudah. Udah, ya ini ya. Ah, zaman saya belajar pakai ini. Sebelum tahun 1980. Jadi saya kuliah itu tahun 1976. Januari 1976. Ya. Dulu Januari, belum pindah ke Juli ya, belum. Jadi tahun ajaran itu dulu gitu. Kemudian terjadi penambahan setengah tahun. Jadi waktu itu rugi itu. Harusnya 1 tahun jadi 1,5 tahun. Kacau. Ya, dan itu tahun anak mungkin sekitar tahun 1965 ke atas gitu. Baik, kita buat ini ya. Jadi di sini ada sumbu Y. Menteng nih. Susah. Kalau orang desain itu enak ya. Ya tarik itu udah pakai mister. Kemudian ini adalah garis potong, misalnya ini garis potong. Oke, miring juga. Terserah, garis potongnya mau di lewat mana terserah. Ke sini juga boleh. Menceng lagi. Nah, kemudian ini titik singgung ya. Grafiknya warnanya biru misalnya. Ini ada garis potong deh. Garis potong. Nah, menceng deh kan. Tuh, saya bagi rigi. Penggaris mesti penggarisnya harus ada di Wacom itu yang. Hah? Apa ya? Oh, ada penggarisnya ya? Iya, iya. Ini mau hilang gimana gitu? Tekan itu lagi ya? Mana ya itu? Hilangkan mistarnya itu. Pusing sih. Oh, ini. Udah, udah. Ya udah enggak apa-apa ini. Nah, udahlah. Nah, sekarang kurvanya ya, warna lain ini. Merah misalnya. Nah, titik ini kurvanya memotong. Nah, ini Y sama dengan fungsi X. Ini titik singgung. Ya. Halo. Ini adalah garis singgung. Garis singgung disebut juga garis tangan. Garis tangan. Maka ada tangan gradi, ya, tangan ya. Kemudian ini kurvanya merah ya. Biru ini adalah garis potong. Garis potong. Oh, jangan di sini ya. Ini adalah garis potong. Pot. Oke, kita tarik ya. Kita tarik ini tegak lurus. Ini garisnya miring saya. Ikuti ini ya. Jadi ini eh, tegak lurus. Ini juga tegak lurus.
Tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Oke. Ini titik singgung. Kalau titik ini saya namakan saya P, X, Y. Kalau, perhatikan ya. Kalau absisnya ini adalah dari sini sampai di sini adalah X, maka Y-nya apa? Fungsi X, ya enggak? Nah, ini ada H. H ini adalah yang tadi delta X ya. Ini H juga. Ini X sama dengan H. Eh, kalau ini adalah X tambah H, maka ini apa nih? Ini sampai sini adalah X tambah H enggak? Kalau aslinya plus H, maka dari sini ke sini apa? F X plus H. Itu enggak? Y-nya ya. Y-nya sama dengan ini. Ya kan? Y-nya. Oke. Kalau Anda tahu itu, nah sekarang ini apa nih? Orange ya. Yang dari sini sampai sini nih. Ini nih. Ini kita namakanlah delta Y gitu, enggak apa-apa ya. Nah, delta Y. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya adalah ya, delta Y-nya adalah apa? Fungsi X plus H dikurang fungsi X enggak? Karena ini adalah 4 segi panjang enggak nih? Jadi ini ketinggian ini adalah Y sama dengan fungsi X, ini juga Y sama dengan fungsi X. Itu enggak? Nah, kan udah cerita ya. Ya. Oke, data oh ini data X dari namanya supaya gampang. Oke. Nah, sekarang gradien. Anda tahu gradien itu lambangnya M. Dulu namanya koefisien arah garis, kemencengan, kemiringan, ya. Bahasa bahasa Malaysia kemencengan. Ini adalah apa? Delta Y per delta X. Berarti sama dengan apa? Fungsi X plus H kurang fungsi X, kan? Per delta. Ini adalah H, ya delta X-nya. Baik. Nah, sebenarnya rumus turunan turunan pertama atau ditulis diferensial Y terhadap X, itu bacanya. Diferensial Y terhadap X, ini ada atau fungsi asen X, boleh juga, adalah harga batas dari delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Atau dari gradien garis singgung, sorry. Lebih gampang. Dari ini adalah dari grad H menuju 0 dari gradien garis potong. Awalnya gradien garis potong kan. Tapi garis potong yang ini warna biru ini diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis garis singgung. Benar nggak? Garis potongnya diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Ya nggak? Pernah saya gambarkan di whiteboard kan? Makin lama makin pendek kan? Akhirnya titik. Pada saat garis biru ini, garis potong ini berimpit dengan garis singgung warna hijau, ya, ini warna hijau. Nampak enggak? Halus hijaunya ya. Saat itu H sudah menjadi 0, ya enggak? Titik, ya. Nah, jadi itu ceritanya itu ya. Garis potong diputar di titik singgung hingga garis potong itu berimpit dengan garis singgung. Pada saat itu H sudah menjadi titik. Artinya H menuju 0 kan? Menjadi 0. Nah, inilah menjadinya limit H menuju 0 dari fungsi M-nya itu adalah gradien garis potong awalnya, tetapi pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, gradiennya gradien garis singgung. Betul nggak? Nah, inilah rumusannya. Jelas? Halo? Nah, itu datangnya di situ. Oke, kita absen dulu ya. Takutnya ini banyak orangnya. Ini gabungan 2 kelas ya?
Itu kelas, tapi ada yang dulu di LD 07 masuk sini ya Ridho. Hah? Karena LD 07 ya. Oh, satu yang biasa yang saya ingat tuh. Wajah ingat. Tapi nama lupa sih. Oke. Itu cuma satu orang ya. Nah, ini 5. Baik. Hansen Indra Gunawan. Why? Lupa. Forget. Oke. Karta Jetro Daron Anugrah. Why? Error. Error itu tulisnya Binus Access Connection Fail. Ya. Matthew Mayfield Monday. Why? Sama. Binus Access ya. Muhammad Fadli Fatahi. Ini enggak ada dari awal ya? Ya udah, lewat. Muhammad Yuda Aritama. Ada? Oh, itu ada. Mengapa? Lupa. Forget ya. Yuda Aritama. Oke. Raffi Hanif Amariafa. Biasanya ada? Tidak ada dari awal. Biasanya ada ya? Raffi Hanif Amariafa. Ada ya biasanya ya? Iya. Teriak dong ya. Saya banyak ini mata saya susah lihatnya. Oke. Mengapa tadi? Lupa atau apa? Atau fail? Lupa ya. Wira Dika Yese Syah Alam. Ada? Tidak ada. Dari awal tidak ada. Yang lain sudah ya. Yang lain sudah conteng, berarti sudah. Saya. Hah? Sendok. Oke. Baik, nanggung mulainya. Nah, Pak, nah ini udah tahu ya. Kemudian Anda ada belajar, jadi rumus ini merupakan rumus dasar ya. Mengapa limit dulu baru diferensial? Nah, diferensial ini menggunakan rumus limit. Limit H menjadi 0, fungsi F plus H, fungsi X per H. Nah, kalau fungsi N-nya adalah X pangkat N, mengapa turunannya N kali X pangkat min? N kali X pangkat N min 1. Why? Ya, berikutnya nanti kita akan masuk. Ya. Jadi kita mau, sudah bisa. Push. Oke, jadi ini ada save ya. Tanggung waktunya nih. Ya, kita istirahat dulu ya. 11.20 tank. You must come in. Come in ya. You must come in on time, you know. Tepat waktu ya. Kalau bisa early, itu paling bagus. Ya, istirahat ya.